di episode kali ini kita akan membicarakan salah satu fakultas yang paling menarik dan cukup menantang di IKDH. Tapi sebelum itu, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Jadi, di sini saya Nuraisyah selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Jadi, pada episode kali ini, kita mendatangkan narasumber-narasumber terbaik dari Fakultas Kedokteran kami, di mana salah satunya ada salah satu dokter terbaik nih yang mengajar di Fakultas Kedokteran kami, yaitu ada Dr. Jackson Martial Siahaan, Magister Biomedik AIVOKA. Say hi, dokter. Hai Ais dan hai Sobat Podcast IKDH. Oke, terima kasih ya dok sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar dengan kami seputar mengenai Fakultas Kedokteran. Nah, di samping dokter dan kita semua ada dua narasumber dari mahasiswa kita. Nah, jadi di podcast kali ini kita nggak hanya berbincang dari sudut pandang dokter saja, tetapi dari mahasiswa yang menjalani perkuliahan juga. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu kakak dan abang? Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Fauzan Mayuda. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua semester 2. Halo sobat-sobat, dan saya Anissa Wulandari Lubis, mahasiswa Kedokteran semester 2 Deli Husada Deli Tua. Oke, nah jadi seperti yang kita tahu nih, banyak sekali orang yang bermimpi menjadi dokter. Nah, tapi sebenarnya mereka juga bertanya-tanya, kuliah kedokteran itu seperti apa sih? Apa hanya sekedar belajar anatomi, mempelajari bagaimana mekanisme tubuh bekerja, atau hanya sekedar belajar bagaimana mengobati penyakit? Atau justru ada hal-hal lain nih yang buat kuliah kedokteran itu menjadi lebih menarik? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengapa kita harus memilih Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Apa saja keunggulannya, bagaimana sistem belajarnya, dan bagaimana Fakultas Kedokteran di Deli Husada Deli Tua bisa mencetak lulusan dokter yang kompeten dan siap menghadapi dunia layanan kesehatan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik yang lebih jauh, dokter bisa tolong dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, sebenarnya Fakultas Kedokteran di Deli Husada Deli Tua ini seperti apa sih, dok? Ya, baik Ais. Jadi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua adalah fakultas kedokteran yang menyiapkan calon-calon mahasiswa menjadi mahasiswa kedokteran yang terbaik yang nantinya memang bisa langsung dipakai di lapangan, ya. Bisa langsung bekerja tanpa memikirkan lagi kekurangan daripada kemampuan praktek mereka. Karena dari awal memang mahasiswa-mahasiswa kita sudah masuk ke dalam early clinical exposure. Jadi adik-adik calon-calon mahasiswa yang akan masuk nantinya, kalian boleh lihat-lihat dulu perpustakaan, laboratorium, semuanya, bahkan rumah sakit, karena kita juga kan tidak hanya by kata-kata, bukan hanya teori. Mahasiswa-mahasiswa juga sudah merasakan bagaimana early clinical exposure ini, dan tentunya dengan adanya paparan lebih awal diharapkan teori boleh full tapi praktek juga full, jadi balance dia, Ais. Oke, wah menarik nih. Berarti di sini kita nggak hanya diajarkan untuk berteori saja ya dok, Betul. tapi langsung terjun ke rumah sakit. Betul. Dengan catatan memang early clinical exposure ini bukan kayak koas ya, jadi hanya observasi. Nah, ini keuntungan kita karena kita memang punya rumah sakit pendidikan sendiri. Nah, gitu Ais. Nah, jadi dok, kalau misalnya nih dok, ada calon mahasiswa adik-adik kita yang masih SMA ini bertanya, kenapa mereka harus memilih Fakultas Kedokteran di IKDH dibanding fakultas lain? Apa aja sih dok keunggulannya memang? Ya, yang pertama itu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki keunggulan di kedokteran kerja. Ya, kalau kita mau melihat pangsa pasar, bahwa dokter-dokter yang ahli di bidang kesehatan kerja sangat sedikit. Nah, kita hadir, kita beda sendiri ya. Kita mau mencetak dokter-dokter yang nantinya ketika tamat langsung bisa kerja di perusahaan tambang kah atau perusahaan apa, dengan gaji ya sangat-sangat menggiurkan dibandingkan hanya mohon maaf buka klinik atau apa. Karena memang kalau gaji ataupun pendapatan dengan jadi dokter perusahaan itu pasti akan lebih
menjanjikan. Jadi kita hadir bukan hanya sekedar bisa praktek saja, kita bisa masuk ke perusahaan. Itu hal sesuatu yang sangat menarik. Jadi kami berusaha membuat kurikulum sedemikian rupa agar adik-adik calon mahasiswa-mahasiswa ini calon dokter nantinya, selain nanti bisa menjadi dokter sesungguhnya, karena kan memang secara teori harus mantap juga, bukan hanya praktek ya. Nanti kan harus ada ujian kompetensi. Ya, kami yakin kalian bisa lewat dengan baik. Kenapa? Karena memang sudah kami berikan yang terbaik. Ya kan? Tutorialnya, skill lab-nya, bahkan kuliah pakarnya itu kan 10 kali dalam satu minggu. Yang ini di fakultas kedokteran yang lain nggak ada. Jadi kami yakin kalian sudah on the track, bahkan dengan sistem perwalian, dengan sistem segala macamnya itu yang ada mendongkrak nilai kalian. Kan IPK kalian selalu bagus. Kalau kita lihat itu adalah flashback akibat pembelajaran dan proses pembelajaran yang baik. Begitu, Benar Ais. sekali nih, dokter. Nah, jadi seperti yang kita tahu juga bahwa di media sosial ini kan banyak sekali influencer-influencer yang membagikan pengalaman mereka terkait beratnya kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi adik-adik yang masih SMA justru membayangkan bahwa kuliah kedokteran itu sangat berat. Nah, jadi sebenarnya suasana belajar di IKDH ini seperti apa sih, Dok? Jadi gini, kalau belajar kedokteran itu pasti ribet. Nggak ada yang nggak ribet, itu dulu ya. Cuman di IKDH ini kita buat friendly. Kalian dengan dosen ya seperti sahabat, tapi tetap dalam satu ranah ataupun batasan dosen dengan mahasiswa. Tujuannya apa? Agar kalian itu bisa membuka diri, dan kami sebagai dosen juga pengelola, kebetulan saya sebagai kaprodi profesi bisa memetakan kemampuan kalian, bahkan kesulitan-kesulitan yang kalian alami. Jadi di Fakultas Kedokteran kita membuat jenjang-jenjang pengetahuan, mulai dari kedokteran dasar ya, kita belajar fisiologi, biokimia, histologi, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, patologi, semua kita lengkap dosennya dengan laboratoriumnya yang sangat memadai ya. Jadi selain di jam-jam tersebut pun kalian bebas memakai laboratorium, dengan catatan harus apa? Harus izin dulu ya kan? Jadi izin dengan laborannya, kemudian nanti akan ditemani. Ada yang ingin tahu, kalian boleh berdiskusi ataupun berdiskusi juga dengan dosen pembimbingnya. Nah, itu di tahap dasar, tahap preklinis. Kemudian kita akan masuk ke tahap disis. Nah, di tahap disis ini nanti biasanya mulai di tingkat 2. Ya, tingkat 2 itu udah mulai masuk disis. Itu udah mulai gangguan dengan berbagai macam gangguannya, tapi kita di sini hanya 7 semester. Ya, kalau kalian masih 7 semester, tapi kalau yang baru ini kita harus ikut aturan udah 8 semester. Jadi kalian yang duluan masuk masih enak ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kita rampungkan sarjana kedokteran, kemudian kita masuk ke tahap profesi. Tapi ingat, even ada tahap profesi itu nanti di rumah sakit, tapi di tahap sarjana kedokteran kalian sudah masuk ke rumah sakit. Bedanya apa? Bedanya kalau di tahap sarjana kedokteran kalian masuk ke rumah sakit itu hanya sebagai observasi. Oh, lihat bagaimana dokternya meriksa, oh bagaimana melakukan perawatan. Tapi kalau sudah koas, kalian mandiri loh ya. Mandiri dengan catatan di bawah supervisi dari para konsulen. Dan uniknya kalau kita profesi, nanti kalian setiap hari Sabtu akan balik lagi ke fakultas. Jadi nilai kalian itu nggak murni dari rumah sakit saja. Artinya gini, prodi masih mempunyai wewenang untuk melihat kemampuan kalian. Bukan berarti ketika langsung ke rumah sakit bebas, nggak ada lagi urusan ke prodi. Tidak, prodi akan tetap memonitoring kalian, kemampuan kalian. Maka kita harus melakukan pembelajaran setiap hari Sabtu.
Jadi setiap hari Sabtu kita lakukan tes. Ini pesan dari Pak Dekan. Karena apa? Karena sekarang uji kompetensi itu kan menjadi momok yang menakutkan. Benar, dokter. Iya kan ya? Banyak yang kalah. Tapi kami berharap gini. Dengan pemantauan yang sangat intensif, area-area kompetensi apa aja yang sudah kalian dapatkan, kami sangat berharap kalian bisa menjawab soal ujian kompetensi dengan baik. Tujuannya apa? Kalian ujian 100%, maka 100% harusnya yang lulus. Kenapa? Karena dari awal kita sudah lakukan monitoring. Kita nggak akan bebaskan kalian 2 minggu nih, misalnya di stase A, maka konsulingnya semua yang bertanggung jawab. Oh, nggak bisa. Jadi prodi tetap akan melakukan monitoring. Jadi di sini sistemnya memang berjalan dengan baik. Kalau kalian rasa sarjana kedokteran sudah membuat puyeng, bagaimana pula nanti profesi gitu. Tapi mudah-mudahan enggak, karena di sarjana kedokteran semua tengok nih, ya kan? Ceria-ceria semua. Oke. Berikutnya apa lagi, ada yang mau didiskusikan? Nah, tadi kan dari sudut pandang dokter nih. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang mahasiswanya bagaimana mengenai tantangan-tantangan di sini? Atau apakah memang benar seperti yang ada di media sosial bahwa kuliah di kedokteran itu benar-benar penuh tantangan, penuh tekanan, atau ada sisi lain sebenarnya? Bagaimana, boleh dijelaskan Pak Ujan? Untuk dari saya sendiri, apa yang saya rasakan setelah ini sudah masuk ke semester 2 ya, berarti udah hampir setengah tahun saya di sini. Apa yang saya rasakan emang untuk kedokteran itu dia emang dari segi materi dan jam kuliahnya itu emang ini banyak banget. Tapi itu tergantung dari mahasiswanya lagi, gimana kita bisa memanage waktunya. Gimana kita masuk kuliah, terus pulang kita juga belajar lagi, mengingat lagi materinya, terus berulang terus seperti itu. Jadi gimana kita untuk memanagenya, dan satu lagi kita harus konsisten sebagai mahasiswanya. Tidak hanya kayak sehari 2 hari masuk, besoknya udah enggak. Jangan nggak boleh gitu. Kita juga harus disiplin sebagai mahasiswanya. Oke, berarti kuncinya itu disiplin, konsisten. Iya. Disiplin, konsisten. Kalau mau pintar, sebenarnya di prodi manapun harus pintar ya. Iya. Yang paling utama kayaknya kalau di kedokteran itu disiplin, mau belajar ya. Iya. Kalau dengar-dengaran pasti jadi. Iya. Nah, jadi salah satu hal yang paling menarik di kedokteran itu yang kita tahu adalah praktikumnya. Karena kita nggak hanya mulu setiap hari di kelas aja mendengarkan teori dari dokter, tetapi juga melakukan praktikum. Nah, jadi dok, fasilitas apa aja dok yang bisa menunjang mahasiswa di kedokteran Delisada ini dok? Nah, kalau mengenai praktikum, semua kedokteran dasar kita memiliki. Termasuk penciri kita. Ya, kedokteran kerja ada. Fisiologi ada sendiri, kemudian anatomi kita punya 2. Anatomi kering, kemudian anatomi basah. Dan nggak ada yang disatukan. Kalau saya karena pernah ya di fakultas kedokteran yang lain, sebelum pindah ke IKDH ini, saya lihat banyak fakultas kedokteran yang memang membuat lab terpadu gitu. Kalau kita enggak, kita membuat fisiologi sendiri, anatomi sendiri, histo sendiri, mikro sendiri gitu. Dan sangat mumpuni karena satu ruangan itu bisa memuat 40 orang ya. Ya kan? Jadi selalu kita bagi 2 itu. Kita kan sekarang satu kelas itu 50 orang. Benar. Ya kan? Berarti kalau 50 orang kita bagi 2. 25 nanti sesi 1, 25 lagi sesi kedua gitu. Jadi kita nggak bisa masukin langsung semua 50. Kita selalu bagi 2. Tujuannya apa? Agar kalian bisa langsung pegang alatnya, kalian bisa berpraktek dengan gembira tanpa harus padat-padatan. Nah, gitu. Jadi hampir semua kedokteran dasar itu ada praktikumnya. Nah, bukan itu aja, kita juga punya OSCE Center loh. Iya, OSCE Center. Jadi gini, kalau di skill lab kalian nanti akan dicontohkan sama fasilitator bagaimana melakukan pemeriksaan sesuai dengan skenario yang sudah diberikan oleh pakar. Nah, ini dicontohkan, kemudian kalian akan melakukan
nanti kalian akan OC. Jadi kayak ujian melakukan pemeriksaan pasien. Itu loh kalau yang kalian dengar di medsos atau lihat yang lonceng kematian. Agak serem ya, agak serem. Tapi ya kalau memang sudah belajar dengan baik dan benar, saya rasa nggak ada lagi istilah lonceng kematian gitu. Kalau mahasiswa kedokteran saya agak bingung, dok kok ada lonceng kematian kayak tit 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 gitu. Nggak ada. Kalau memang belajar dengan serius, ya saya rasa OSCE nggak ada yang menakutkan. Karena kan OSCE Center kita juga terbuka di lain-lain waktu. Maksudnya misalnya Ais masuk nggak tahu misalnya pemeriksaan Leopold gitu ya. Nah nextnya bisa juga ambil manikinnya, lakukan pemeriksaan Leopold gitu. Dengan catatan lagi harus izin. Ya bikin sendiri, siapa yang mau ngajari. Kan begitu. Benar kan. Jadi skill lab itu semacam jembatan kami ya dok, dari teori menuju ke klinis. Ya tepat sekali. Dengan adanya skill lab, adik-adik calon dokter ini nggak lagi nanti kalau jumpa pasien kayak mana ya melakukan pemeriksaan Leopold. Ada ibu hamil agak-agak canggung megangnya, saya rasa nggak lagi. Mau masang infus nggak lagi canggung. Pemeriksaan antropometri misalnya ya nggak canggung lagi. Kenapa? Karena sudah dilakukan di skill lab gitu. Oke, tadi kan dari segi fasilitas nih, kalau dari mahasiswanya, menurut kalian skill lab-nya itu gimana? Apakah emang menarik, yang jadi ditunggu-tunggu nih setiap minggu atau gimana? Boleh dijelaskan Anissa? Kalau menurut saya ya menarik, karena dari situ kan kita tahu gitu kan, belajar untuk memahami dari pemeriksaan, misalnya pemeriksaan fisik dan lain-lain gitu kan Kak. Jadi kita tahu gitu, apalagi nanti kan kita ada KKD rumah sakit tuh kan. Jadi di KKD itu kan kita observasi. Nah, jadi bukan sekedar melihat-lihat aja gitu ya kan. Karena di skill lab kita sudah belajar gitu. Jadi udah paham nih apa yang ada di rumah sakit karena udah pernah dipelajari di skill lab. Iya benar. Oke. Nah, tadi kan dok disebutkan bahwa FKD Deli Husada itu memiliki salah satu keunggulan di kedokteran kerja. Tapi bisa nggak dok dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya adik-adik di SMA ini paham apa sih kedokteran kerja itu? Jadi kedokteran kerja adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mengedepankan preventif terhadap pekerja, ya. Jadi bukan hanya kuratif ataupun pengobatan, tapi bagaimana mencegah seorang karyawan itu tidak terpapar atau jatuh sakit. Contoh misalnya, ada seorang yang bekerja di pertambangan, ya pengeboran, itu dokter perusahaannya, ya dokter kesehatan kerjanya harus bisa memanage bagaimana seorang yang bekerja di tambang di pengeboran itu nggak mengalami gangguan telinga. Itu memang ranah kalian. Bagaimana mempersiapkan seorang pekerja. Jadi pemeriksaan awal calon-calon karyawan itu ya kalian. Nah gitu. Jadi kedokteran kerja itu bukan nggak bisa kerja di rumah sakit. Boleh. Tapi ini ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah kalian mampu dan memang benar-benar kompetensi kalian untuk apa? Untuk menyatakan seorang calon karyawan itu memang benar-benar sehat sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan apa dia ya, fisik dia gitu. Relevan sekali berarti ya dok? Relevan banget dong. Karena kan kita juga selain lab kedokteran dasar seperti yang saya katakan tadi, kita ada lab kedokteran kerja. Jadi misalnya ada yang darurat, ada yang non darurat gitu. Oke dokter, terima kasih ya dok. Baik. Nah, kali ini aku mau bertanya nih ke mahasiswa-mahasiswanya. Jadi sebagai mahasiswa di FK Deli Husada, apa pengalaman yang paling berkesan selama kalian kuliah? Mulai dari Fauzan dulu bisa? Paling berkesan ya. Selama kuliah ini mungkin kemarin tuh pas mau awal-awal, kan di sini kan ada juga KKD ya, yaitu keterampilan klinik dasar. Jadi selain kita hanya belajar materi dari kuliah pakar, kita juga akan melakukan pembelajaran secara
praktikum, di mana itu namanya KKD di sini. Awalnya tuh saya masuk kayak masih bingung gitu kan, di situ kita ngapain tuh kan. Terus di situ rupanya tuh ada dokternya masuk, terus dia tuh kayak mempraktekkan bagaimana cara melakukan praktek secara benar dengan yang baik. Oh, jadi di situ saya kayak berasa, oh gini loh caranya. Jadi paham gitu loh. Terus dijelasin juga bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien dengan yang baik, dengan yang benar. Jadi di situ dijelasin lah ngomongnya tuh baik sopan dengan pasiennya. Terus jangan asal-asal ucap lah sama pasiennya. Terus itu aja sih yang mungkin saya dapatkan. Berarti benar-benar dididik nih ya, nggak Iya. hanya dari teori tapi dari etika juga. Iya. Oke, kalau dari Anissa ya? Sama, kalau saya juga ketika mulai belajar keterampilan klinis tadi, seperti KKD itu kan, awalnya gugup juga saat belajar pemeriksaan fisik, komunikasi dengan pasien, terus membaca kasus tuh kan, tapi lama-lama kami merasa bahwa ilmu yang dipelajari tadi di kelas ternyata benar-benar berguna untuk memahami kondisi pasien, Kak. Berarti kayak aplikasi nih dari teori di kelas diaplikasikan ke pasien. Oke. Nah, kalau tantangan terbesar selama kalian menjadi mahasiswa kedokteran itu apa? Dari Fauzan mungkin? Tantangannya seperti yang tadi saya bilang sih tadi sebelumnya itu yang materi itu banyak. Terus untuk jam belajarnya itu juga butuh banyak juga kan untuk kita. Tapi baik kembali lagi kepada kitanya gimana cara kita memanagenya, bagaimana kita agar tetap konsisten untuk dengan jadwal itu dan kita tidak, dan itu atas keinginan kita sendiri juga. Kalau misalnya kita nggak mau dan kayak terpaksa gitu ya pasti berat dong kita ngajarannya. Tapi kalau misalnya emang dari keinginan kita sendiri, kita akan kayak let it flow aja gitu, santai, terus senang kita menghadapinya gitu. Kuncinya di niatnya berarti ya. Iya. Dari Anisanya? Kalau saya sebenarnya sih sama kayak Pak Ujan, mengatur waktu sih Kak tantangannya, karena kan materi di kedokteran ini kan cukup banyak gitu kan, tapi dengan belajar kelompok, diskusi kayak tutorial gitu kan, dibimbing sama dosen, kami jadi lebih ini Kak terbantu gitu. Nah yang penting konsisten aja dan tidak takut bertanya. Oke. Terus di sini juga dosennya itu sangat merangkul di sini. Iya benar. Dia kayak misalnya ini kita kayak kelihatan kan selama pembelajaran itu sama dosen kan, terus dosen kayak ngeliat kita kayak agak kurang lah mungkin di situ, dia nanti tiba-tiba kayak datang ke kita terus tanya kenapa kamu kayak begini di kelas, apakah ada kesusahan atau apa. Jadi situ kita tuh kayak merasa ada gitu yang kayak peduli sama kita, terus kita kayak oh dijelasin juga sama dosennya kan, rupanya tuh materi itu ada kayak gini. Jadi kami kayak ngerasa dipeduliin, terus yang tadi awalnya kesusahan jadi dipermudah sama dosennya. Jadi Gitu. sistem dua arah ya. Iya. Dek? Iya, tapi kalau nggak tahu dijawab kena jewer juga Iya. ya. Dari kalian ada nggak pesan untuk adik-adik SMA yang mungkin lagi nonton tentang mereka yang bercita-cita jadi dokter? Ada nih. Nah, pesan aku buat adik-adik SMA yang ingin masuk kedokteran, jangan masuk kedokteran hanya ingin kelihatan keren. Nah, masuklah karena punya niat belajar, ingin menolong orang, dan siap berproses, karena kuliah kedokteran itu perjalanannya sangat panjang, tapi sangat bermakna. Oke, dari Fauzan ya? Benar seperti yang dikatakan Ica, kalau kita sebagai mahasiswa kedokteran itu kita akan belajar terus menerus, dan dimana itu kita dibilang kalau itu lifelong learner, dimana kita sebagai seorang mahasiswa dokter, dan bukan sebagai mahasiswa aja tapi setelah jadi dokternya kita akan menjadi orang yang belajar terus menerus sampai akhir hayat kita, karena kita nggak tahu kan kalau ilmu kesehatan itu pasti berkembang terus, dan dia berkembangnya kayak nggak gitu aja tapi berkembang pesat. Jadi kita harus benar-benarin niat kita perbaiki niat kita. Kalau kita emang benar mau jadi seorang dokter, bukan karena orang tua atau apa, tapi emang dari diri kita untuk membanggakan orang tua juga, terus untuk memajukan kesehatan di dunia ini. Oke, berarti nggak hanya niatnya tuh karena jadi dokter keren nih, pakai Iya, jas putih nih Iya. gitu ya. Tapi emang harus ada niat tersendiri, mau belajar terus menerus. Oke. Nah, jadi Dok, setelah kami lulus dari Fakultas Kedokteran, peluang kedepannya itu seperti apa kira-kira, Dok? Ya, saya rasa sangat besar ya. Karena kita punya keunggulan kedokteran kerja tadi. Jadi kalian bisa kerja sebagai researcher, peneliti,
kemudian bisa sebagai dosen, kemudian bisa sebagai dokter jaga, kemudian buka klinik, ya kerja di berbagai macam perusahaan baik nasional ataupun mancanegara gitu. Kalian bebas karena memang kompetensi kalian dapat. Nah, begitu Ais. Dan dengar-dengar juga di sini kayak dibimbing gitu juga ya dok untuk ke luar negeri gitu dok kalau nggak salah. Ya, tapi itu kan bagi memang mahasiswa yang cakap dalam bahasa ya. Jadi kalau cakap dalam bahasa kita punya akses G2G gitu. Nah, kalau memang ada kemampuan silahkan berkarya di luar. Kalau memang masih mau berkarya secara nasional, monggo kita fasilitasi. Yang penting adalah bagaimana mempersiapkan kalian siap pakai, mau di nasional, mau di internasional, monggo. Kami dosen-dosenmu siap selalu untuk mencetak, memberikan sesuatu yang terbaik. Guna apa? Agar kalian siap pakai, gitu. Kan nggak mau juga ya nanti ya ini tamatan dari IKDH tapi nggak bisa nyunti atau nggak bisa melakukan apa ya, kita nggak mau seperti itu. Jadi dari awal kita mau bangun image yang mendunia kalau bisa ya. Kalian udah dari awal sudah belajar, udah observasi ke rumah sakit, kami sangat berharap ketika jumpa ke pasien nggak gagok lagi, nggak aduh apa yang mau dilakukan ya, aduh gitu, nggak, udah ya let it flow, semuanya sudah biasa gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, kita itu belajar bahwa menjadi dokter itu bukan hanya sekedar image memakai jas putih atau stetoskop yang tergantung di leher, tapi menjadi dokter itu adalah tentang ilmu, empati, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keinginan untuk terus belajar seperti nanti telah dijelaskan oleh Fauzan, long life learner. Nah, jadi Fakultas Kedokteran di Institut Kesehatan Deli Husada itu hadir untuk menyiapkan calon dokter yang kompeten, bermartabat, dan memiliki wawasan yang khusus terutama dalam kesehatan pekerja. Jadi, untuk Sobat Deli Husada yang bercita-cita menjadi dokter, jangan ragu lagi, jangan takut untuk bermimpi besar. Siapkan diri, kuatkan niat, dan jadilah bagian dari generasi dokter di masa depan. Jadi terima kasih untuk dokter, terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini telah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar di sini. Dan untuk adik-adik serta sobat-sobat Deli Husada semua, terima kasih telah menyaksikan podcast IKDH. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kami berharap segera daftar ya.